Dan sekarang jam setengah 2 baru datang. Rasanya kecewa juga sih. Hari ini gue pengen nyobain naik feeder bus dari Surabaya. Sebelumnya kan Surabaya udah 2 layanan bus, yakni Trans Semanggi sama Surabaya Bus. Dan itu nggak nyambung ke rumah gue dari kampus dan sebaliknya juga. Jadi gue mau nyoba, karena sekarang feedernya udah sampai ke kampus gue. Aneh ya, nggak kayak Transjakarta yang berdiri dengan satu brand. Ini sayangnya beda banget, jadi kayak 3 perusahaan yang berbeda. Kayak kok bisa sih gitu loh. Tapi oke lah, kita bakal coba. Mumpung minggu ini lagi gratis dan gue udah nyiapin kartu mahasiswa gue buat katakanlah mempersiapkan diri gitu. Gue pengen tahu harga bus Surabaya tuh kalau pasti anak mahasiswa tuh kenanya 2,5 apa masih dikenain harga normal gitu. Oke, kita lanjut langsung. Baru-baru ini di Sub Surabaya meluncurkan angkutan feeder Wira Wiri Surabaya. Layanan angkot ini diklaim mampu mengurangi kemacetan di kota Surabaya. Diluncurkan pada tanggal 3 Maret lalu, angkot ber-AC ini melayani 5 rute dan diklaim pula terintegrasi dengan layanan Surabaya Bus dan Trans Semanggi. Untuk menggunakan layanan Surabaya Bus, pengguna terlebih dahulu menunggu di palang bus stop terdekat. Kali ini, Naufal akan berjalan kaki menuju halte Pasar Ikan Gunung Sari. Kita sudah sampai di halte terdekat, tapi belum muncul nih busnya. Kok ada feeder loh? Oh, lewat Pak. Tiba. Tap sini tak Mas? Iya, entar aja. Oh, dalam aja. Akhirnya dapat juga busnya. Menarik. Saat menaiki Surabaya Bus, pelanggan dikenakan tarif Rp5.000 untuk umum atau Rp2.500 untuk pelajar. Sayangnya saat mencoba membayar tarif pelajar, petugas memberitahu bahwa tarif tersebut hanya berlaku bagi pengguna kartu BCA Flash. Mas, masih Mas. Berikutnya, Naufal perlu berjalan beberapa meter untuk berganti moda transportasi umum dari Surabaya Bus ke feeder yang baru saja diluncurkan, yakni Wira Wiri Surabaya. Jalan sedikit kita ngarah ke feeder. Ujung ke ujung sih. Barengan sama angkot-angkot sini. Coba kita tanya bapaknya dulu aja deh. Pesan akun bapaknya dan ini aku dapat yang Pandugo langsung berangkat lebih awal. Jadi nunggu dulu. Mungkin ada waktu sekali buat merokok sih sebentar. Rute pertama yang harus dilalui Naufal dengan menggunakan Wira Wiri Surabaya adalah rute FD03. Koridor FD03 dimulai dari Terminal Intermoda Joyoboyo dan berakhir di Kedung Asen, di mana bus akan berhenti di halte Pandugo. Satu minggu program gratis, Mas. Alhamdulillah, bayar dulu. Apa nggak perlu bayar dulu ya? Berarti ya. Itu promosi dulu. Siap. Berarti kan harganya 5.000 ya Pak ya? Bayarnya pakai elektronik. Pakai kartu berarti bisa ya Mas ya? Iya, bisa. Emang nggak boleh cash. Emang nggak boleh cash ya? Nggak kayak angkot pada umumnya ya? Iya. Ya enak sih, tinggal ngeluarin kartu kayak Jakarta. Terus tadi aku lihat ini lucu banget sih. Di Jakarta kan mikrotransnya kan ini Mas. Ada tempat kayak gini cuma lebih kecil. Ditaruh di depan situ Mas. Itu dia depan itu. Jadi kalau misalnya kita di ujung kartu kita tuh kita Oper-operan. oper. Mengejar tujuan integrasi dan aksesibilitas transportasi umum, Pemkot Surabaya merancang feeder ini agar dapat melewati kawasan perkampungan. Sayangnya dengan jalan yang tergolong sempit, kendaraan feeder kerap kali menjadi sumber kemacetan di jalanan kampung. Oke, sip. Makasih ya Mas ya. Enak. Ya sampai. Banget durasinya. Ini baru tinggal nunggu yang
arah ke ini Mas ya. Siap. Makasih ya Mas ya. Meski telah menunggu selama 15 menit lebih, feeder dengan rute berikutnya yakni feeder FD04 tidak kunjung tiba. Karena keterbatasan waktu itu, Naufal memutuskan untuk berjalan kaki dari halte Pandugo menuju UPN. Terlebih, Naufal sudah terlambat hampir 15 menit untuk mengikuti kelas pada pagi hari itu. Rasanya kecewa juga sih, maksudnya kayak feeder dengan unit yang terbatas dari yang hendak direalisasikan pemerintah itu jumlahnya sedikit sekali. Dan ini sangat berdampak sekali pada pengguna transportasi umum di Surabaya. Kenapa ya? Karena kalau sekarang aja penumpangnya sedikit, mengingat jumlah armada bus maupun feeder yang kurang lengkap, ya aku rasa nggak bakal ada penambahan signifikan untuk misalnya penggunaan komuter atau penggunaan untuk berpindah tempat atau ke tempat yang lain. Itu bakal kurang banget. Paling ujung-ujungnya bakal jadi tempat wisata tanda kutip alat wisata. Jatuh setelah telat kelas, tapi dosen masih memaklumi ya, karena aku jelasin aku naik bis yang dimana hal itu sangat jarang dilakukan oleh banyak mahasiswa di kampus. Anak-anak mahasiswa cenderung tinggal jauh atau ngekos dekat sini. Naik transportasi umum adalah hal yang jarang. Umumnya mereka antara pakai motor, mobil atau ojek online. Jadi naik bus adalah hal yang sangat jarang terjadi. Dan dengan detak jantung yang hampir 130-an gara-gara jalan kencang itu, kondisiku sekarang lapar dan ini makanan yang ada di kampus. Ya, sebenarnya Warawiri Surabaya itu masih ada benefit tersendiri. Tapi sayangnya menurutku harus ada perbaikan lebih lanjut. Pertama masalah headway, terus juga masalah kecepatan kendaraan. Kalau misalnya pingin menyesuaikan layaknya angkot, ya sudah, kecepatannya sesuaikan dengan kayak angkot. Bukan berarti kamu turunin jadi 20. Karena apa? Itu ya memakan waktu, time consuming banget buat pengelaju atau para pengguna transportasi umum. Dan itu malah justru membuat mereka semakin enggan buat pakai transportasi umum dan akan kembali lagi ke transportasi pribadi. Ya semoga aja Pemkot juga menyadari permasalahan transportasi umum yang ada di Surabaya. Jangan banyakkan gimmick deh, serius kita butuh transportasi umum. Perubahan rencana lagi, harusnya aku udah berhenti di video berangkatnya, tapi tidak ada salahnya sih kalau kita coba pulang dengan rute yang sama dari UPN ke Pasar Ikan. Ini pasti bakal makan waktu yang lama sih. Oh, tapi aku lihat ada feedernya sih, menarik, bisa kita coba. Jadi terdapat dua halte bus stop di UPN, satu Direktorat dekat gedung Visip 1 dan bus stop kedua itu di kiri keluar dari gerbang utama UPN. Naufal kali ini akan menunggu di halte UPN yang terletak di sisi kiri dari gerbang masuk kampus bela negara tersebut. Namun seperti yang terjadi di pagi hari, ia akan menunggu lama di halte tersebut. Persis depannya gedung Lama Giri Pasca yang sekarang bakal jadi gedung Fakultas Kedokteran, ini haltenya UPN. Ya nggak layak banget, cuma nungguin lama banget, sumpah. Dan sekarang jam 1:30 baru datang. Menunggu lebih dari 1,5 jam, feeder yang dinanti telah tiba. Sayangnya karena penuh, Naufal terpaksa menunggu 10 menit lagi untuk armada berikutnya. Di prank sama feeder pertama rame sama ibu-ibu. Jadinya nunggu. Dan ternyata baru jalan sekitar jam 1 lebih dari SWK. Ya udahlah, mau nggak mau nunggu lagi. Akhirnya datang lagi. Yang kedua, rame nggak sih? Udah jam 2 malah, belum 2:05. Rame kayak ini. Iya. Bisa 2 orang? Oh, bisa. Bisa, oke. Oke. Bayar dulu masuk sini. Makasih ya, Pak. Bisa Pandugo, Pak? Pandugo ya, bisa. Dimulai dari SWK Penjaringan Sari, feeder koridor FD04 berjalan menuju Gunung Anyar Timur, lalu berputar kembali ke Penjaringan Sari, melewati Medokan Asri dan Wonorejo Indah.
Setelah turun dari Pandugo, Naufal kemudian transfer ke armada koridor FD03 untuk kembali ke terminal Intermoda Joyoboyo. Oke, setelah mencoba pada hari Jumat kemarin, ada sejumlah kesimpulan dari uji coba feeder Wirawiri Surabaya yang digembar-gemborkan oleh Dishub dan juga Pemkot Surabaya. Sebenarnya Wirawiri Surabaya ini membantu sekali untuk kita masyarakat Surabaya yang ingin punya alternatif untuk transportasi umum di kota Surabaya. Dengan situasi di mana angkot umum atau konvensional itu sendiri tidak berjalan semestinya, kadang-kadang ada masalah juga yang mengikat, dan juga ketersediaan Surabaya Bus maupun Transmanggi yang kurang memadai. Bahkan juga rutenya pun masih belum berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan Transjakarta ataupun dengan Batik Solo Trans. Jadi ini merupakan solusi yang sangat menarik. Namun sayangnya terdapat sejumlah masalah di mana feeder yang ada pada saat ini itu memiliki jumlah armada yang masih sedikit untuk saat ini. Terlebih jika realisasi yang diharapkan oleh Pemkot ini sendiri tidak dibarengi dengan penyediaan armada yang lebih banyak lagi. Dan juga karena sumber daya manusia yang dimiliki dari feeder ini nampaknya juga akan memakan waktu yang sangat lama bagi para driver maupun para helper untuk dapat beradaptasi dalam lingkup yang baru. Kenapa? Karena sumber daya manusia ataupun ya katakanlah supir, helper yang ada di Wirawiri Surabaya ini merupakan orang-orang yang diajak oleh Pemkot untuk bergabung dari lingkup angkot konvensional. Dan menariknya adalah para supir maupun helper ini berasal dari lane yang berbeda atau jalur yang berbeda. Misalnya ketika connect FD03, belum tentu supir atau helper itu mengerti jalur tersebut. Karena bisa saja mereka sebelumnya bekerja atau beroperasi di daerah yang lain. Nah ini jadi permasalahan karena bakal ada penyuluhan, pelatihan yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Dan masalah kedua, masalah peraturannya. Jadi ketika aku naik FD03 pada pagi hari itu kecepatan kendaraannya hanya mentok di 10 km per jam. Sangat lambat sekali, nggak seperti kendaraan pada umumnya. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena seakan-akan kultur dari angkot yang konvensional itu masih terbawa oleh para SDM itu ke Wirawiri Surabaya atau feeder tersebut. Yang jadi poin penting dalam hal ini adalah regulasi. Perlu ada regulasi yang tepat guna dan juga penyuluhan kepada sopir, pada helper, dan juga pada para petugas yang ada di lapangan. Jangan sampai ketika FD03 atau FD04 ini memang ada daerah atau halte yang terintegrasi, itu dikira sama FD04 supirnya misalnya, oh ini nggak terintegrasi mas, nggak nyambung. Padahal sebenarnya tersambung. Karena ini yang terjadi pada saat saya naik FD04 saat arah kembali pulang. Supirnya mengaku bahwa ini tidak terintegrasi, kita nggak lihat Pandugo, kita cuma muter. Nah, setelah kita berhenti, kita memang cerita kepada supir dan helper dari FD03. Yang pertama mereka tanyakan adalah nomor lambung. Sebenarnya jadi masalah karena kita sempat gak melihat atau fokus pada nomor lambung kendaraan. Karena kan biasanya kalau di Transjakarta nomor lambung juga ada di sisi samping. Di belakang memang juga ada. Tapi yang samping kita nggak melihat secara jelas atau memang nggak ada, sehingga kita nggak bisa memperhatikan itu nomor lambung berapa. Dan sebenarnya itu masih bisa diarahkan oleh petugas Dishub sendiri. Nah, ketidakteraturan informasi yang ada ini, bahkan semua supir dan helper yang aku temuin itu sepakat bahwa misalnya ada alat, jadi mereka diberikan alat berupa mesin EDC mobile Android dan juga kartu isi bensin. Nah itu mereka belum diarahkan lebih lanjut, belum ada penyuluhan yang lebih lanjut. Jadi mungkin seyogyanya persiapan yang diberikan oleh Dishub dan Pemkot ini harus lebih matang lagi sebelum melaunching transportasi umum penuh gimmick ini. Ya jangan sampai pengguna itu yang jadi rugi di sini. Nah, karena hal ini sangat merugikan ketika satu hal yang tidak diketahui ini bisa berakhir dengan tanda kutip kesulitan-kesulitan lain yang ada di hadapan para penumpang. Misalnya ya kayak mereka kesulitan buat naik transportasi umum dan sebagainya. Ini justru malah menyulitkan niat mereka untuk
beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Dan ya pada endingnya Surabaya juga bakal macet lagi. Intinya satu, regulasi, informasi, armada, dan juga no gimmicks. Jadi gimana teman-teman? Kira-kira kalian mau coba feeder Wirawiri Surabaya kali ini? Atau kalian pengen menunggu dulu sampai mereka benar-benar berkembang dengan baik? Kirim komentar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa.